Halo teman-teman semua, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kali ini kita akan belajar sama-sama tentang teratoma sacrococcygeal pada bayi. Seorang bayi perempuan lahir dengan berat badan lahir 3 kg. Bayi lahir secara spontan dengan skor Apgar 47. Setelah dilakukan resusitasi yang adekuat, didapatkan saturasi bayi 90%. Pada saat lahir didapatkan pada pemeriksaan fisik adanya benjolan pada daerah pantat, berukuran 25 x 20 x 20 cm. Apakah yang harus kita lakukan bila kita mendapat kasus bayi yang demikian? Apa itu teratoma sacrococcygeal? Teratoma sacrococcygeal merupakan tipe tumor yang berasal dari tulang ekor atau daerah sacrococcygeal. Teratoma sacrococcygeal merupakan tumor yang paling sering ditemukan pada neonatus. Insidensinya 1/27.000 kelahiran hidup. Teratoma sacrococcygeal lebih banyak ditemukan pada perempuan. Tumor ini dapat ditemukan pada neonatus bayi dan anak kurang dari 4 tahun. Bagaimana patogenesis bayi dengan teratoma sacrococcygeal? Teratoma sacrococcygeal berkembang mulai dari basal tulang ekor dan diturunkan dari nodus Hansen, suatu area yang bulat dan terelevasi pada akhir kranial dari garis primitif. Struktur ini terbentuk pada minggu ketiga embrionik melalui proliferasi slactodermal yang berpindah ke midline embrio. Bentuk primitif ini mengandung sel totipotent yang dapat bertransformasi ke berbagai tipe sel. Setelah membentuk formasi intraembryonik mesoderm, struktur primitif ini normal akan mengalami regresi pada minggu keempat atau menjadi struktur yang tidak bermakna pada daerah sacrococcygeal dari embrio. Jika sel totipotent ini masih tetap ada setelah minggu keempat masa embrionik, maka sel ini akan dapat menjadi cikal bakal dari teratoma sacrococcygeal. Bagaimana klasifikasi teratoma sacrococcygeal? Ackman mengklasifikasi teratoma sacrococcygeal secara morfologi. Dibagi atas 4, yaitu tipe 1 predominan tumor eksternal, atau dengan komponen presakral minimal. Tipe ini yang paling banyak ditemukan. Tipe 2 tumor eksternal tapi dengan ekstensi intrapelvik yang signifikan. Tipe 3 eksternal ada, tapi predominan massa pelvis yang mengalami ekstensi ke abdomen. Tipe keempat presakral tanpa adanya tumor eksternal. Ackman juga mengklasifikasi teratoma sacrococcygeal berdasarkan ukuran dari tumor atas 3, yaitu kecil bila diameter tumor 2-5 cm, sedang bila diameter tumor 5-10 cm, besar bila diameter tumor didapatkan lebih dari 10 cm. Gonzalez dan Cruci mengklasifikasi teratoma sacrococcygeal menurut grading histologik atas. Grade 0 benigna, tumor hanya mengandung jaringan matur saja. Ini ditemukan pada 75% kasus. Grade 1 tumor mengandung sedikit foki dari jaringan imatur. Grade 2 tumor mengandung jaringan imatur dalam jumlah sedang. Grade 3 tumor mengandung jaringan imatur dalam jumlah besar atau elemen maligna dari kantung kuning. Harus diingat bahwa grading pada teratoma sacrococcygeal tidak dapat digunakan untuk menentukan prognosis. Pemeriksaan penunjang apa yang penting pada bayi dengan teratoma sacrococcygeal. Alpha-fetoprotein merupakan tumor marker yang penting untuk membedakan teratoma benigna dari maligna. Alpha-fetoprotein juga penting dalam memprediksi adanya residu dari tumor. Perlu juga dilakukan pemeriksaan pencitraan seperti MRI atau CT scan. Apa saja komplikasi teratoma sacrococcygeal? Komplikasi praoperasi yaitu bayi prematur, transformasi ke arah maligna, perdarahan tumor, gagal jantung output tinggi, obstruksi aliran umbilikal, hidrops fetalis non-imun, obstruksi saluran keluar kandung kemih, sedangkan komplikasi post-operasi seperti gangguan pada kandung kemih, dan terganggunya fungsi anorektal. Bagaimana follow-up bayi dengan teratoma sacrococcygeal? Follow-up dilakukan setiap 3-6 bulan. Perlu dilakukan check-up rutin sampai 3 tahun setengah pasca pembedahan. Bagaimana prognosis bayi teratoma sacrococcygeal? Bayi dengan teratoma sacrococcygeal tipe 1 memiliki prognosis paling baik setelah tumor disingkirkan dan memiliki risiko menjadi maligna yang paling rendah. Bayi dengan teratoma sacrococcygeal tipe 4 memiliki risiko terjadi maligna paling tinggi. Risiko maligna pada teratoma sacrococcygeal meningkat bila ukuran tumor lebih dari 10 cm dan keterlambatan diagnosis pada tipe 2 dan 4 dengan ditemukannya area yang solid.
Bagaimana kemungkinan rekurensi pada bayi dengan teratoma sakrokoksigal? Rekurensi dalam 3 tahun pertama kehidupan sekitar 10-20% dan meningkat menjadi 40% bila tumor berbentuk maligna. Penyebab rekurensi tumor antara lain disebabkan reseksi tumor yang tidak sempurna, eksisi tulang ekor yang tidak sempurna, ruptur tumor, serta kegagalan mendeteksi komponen maligna pada tumor. Makasih semuanya, tetap sehat selalu ya.